akhirnya tiba juga di mana hari ini adalah hari terakhir lo menjadi member JKT48. Gue bangga banget sih sama lo karena lo bisa bertahan sejauh ini, bisa berjuang sejauh ini, karena menurut lo juga pasti nggak mudah, apalagi teman-teman segenerasi lo udah pada lulus dan lo harus berbaur lagi dengan semua orang, apalagi kan lo juga menjabat sebagai wakil JKT48 gitu, dan lo juga harus merangkul semua member JKT48 yang ada di situ. Pokoknya beban lo juga banyak pasti kan, tanggung jawab lo juga berat, dan lo bisa melakukan itu semua dan gue bangga banget sama lo. Pokoknya happy graduation Jinan Salva Safira, sarjana ilmu komunikasi. Semoga gue semakin sukses, semakin berjaya, dan lo juga pastinya. Dan semoga amin. Wishnya pokoknya nanti gue japri aja kalau ya, karena banyak banget. Pokoknya selamat lulus dari JKT48. Semoga semakin bersinar di luar sana, dan semoga kita bisa project bareng. Kita main terus. Halo Kak Jinan, happy graduation ya. Gak nyangka banget hari ini tiba dengan begitu cepat. Tiba-tiba Kak Jinan udah last show aja nih. Selly mau minta maaf sama Kak Jinan karena hari ini belum bisa hadir di last show-nya Kak Jinan. Tapi Selly ada sedikit pesan untuk Kak Jinan. Jadi Selly bangga banget sama Kak Jinan karena sebagai member dari generasi 4, Kak Jinan bisa menjadi wakil kaptennya JKT48. Wah, keren banget ya. Dan sekarang pun Kak Jinan juga graduate sebagai wakil kapten JKT48. Wakil kapten JKT48 itu bukan hal yang gampang loh. Dan Kak Jinan bisa melewati itu semua. Selin bangga banget sama Kak Jinan. Selin senang banget karena Kak Jinan itu kuat banget. Dan Selin juga senang banget karena Kak Jinan bisa mencapai impian-impian dan cita-cita Kak Jinan di JKT48. Sebagai member terakhir dari generasi 4, Kak Jinan, you have did a great job. Selin bangga banget sama Kak Jinan. You deserve it. Maaf banget, Selin belum bisa hadir di last show-nya Kak Jinan ya. Tapi kalau misalkan Selin ke Jakarta, nanti kita bisa main bareng. Kita bisa ketemu lagi. Sekali lagi, happy graduation ya Kak Jinan. Kita sayang Kak Jinan. I love you. Tadi kan udah ada video pesan-pesan dari para member JKT48 yang dulu pernah di sini juga. Nah sekarang ada nggak sih pesan-pesan dari kita juga buat Jinan? Dari siapa? Siapa dulu nih? Phil? Phil coba? Pesan-pesan untuk Kak Jinan ya. Aku cuma berharap semoga Kak Jinan di luar sana sehat selalu, diberkati Tuhan. Amin. Seperti yang tadi puisi aku MC1 ya guys. Ya, seperti puisi aku tadi itu adalah menggambarkan perasaanku sekarang. Dan aku juga berharap semoga Kak Jinan nanti di luar sana bisa menemukan hal baru yang dia suka gitu kan. Jadi bisa menjadi Kak Jinan lebih baik lagi. Iya. Ya. Coba lagi. Aku mau. Oh, lu boleh. Boleh nggak aku? Boleh. Boleh. Aku wish. Boleh, Lulu. Boleh. Iya, wishnya adalah semoga nanti di luar sana Kak Jinan bisa makin sukses. Terus bisa main film lagi. Amin. Aku pengen lihat Kak Jinan ini. Maaf ya, Kak Jinan main film horornya yang bener-bener dia jadi setan nih. Oh, horornya jadi zombie. Iya begini. Tapi lucu, maksudnya seru gitu kalau kata. Iya pokoknya semoga sukses terus deh Kak Jinan ya. Amin. Wishnya buat Kak Jinan, semoga Kak Jinan yang pertama sehat, terus bahagia terus, dilancarkan semua urusannya, sukses terus. Aku juga pengen lihat Kak Jinan di layar lebar sih. Aku mau Kak Jinan main film. Kayaknya itu wish semua orang gak sih? Iya. Aktor Kak Jinan tuh kayak actress-able. Betul banget bener. Mukanya itu loh face actress banget gak sih? Iya, kayak mukanya tuh wow, menarik gitu ya, sangat menarik.
sangat ini pesona Indonesia banget dia tuh. Iya, betul. Orang Pesona Indonesia Indonesia. banget kan dia tuh kayaknya Indonesia banget, kulitnya Indonesia banget, sangat melestarikan budaya Indonesia ya. Kita harus melestarikan kajinan ya. Supaya kajinan sehat selalu, bahagia selalu, selalu dalam lindungan dan lebih Tuhan. sukses. Yes, amin. Amin. Oke, gimana kalau kita lanjut ke lagu berikutnya? Udah pada siap? Kalau gitu kita panggil teman-teman yang lainnya. Teman-teman. Pasti. Wow, mana dia? Oh, mau. Selamat menikmati. Kenapa menangis? Hehe. Hehehe ya. Ngomong, Ci. Gue lagi. Tadi kami telah membawakan 2 buah lagu. Yang pertama ada Kegarete, yang kedua ada Namida, Moshi Saugem. Namida game penuh air mata. Si Saugem penuh air mata. Si Saugem penuh air mata. Betul. Nah sekarang kan yang lagi graduation yang punya acara nih, itu kan kajinan ya. Berarti sekarang kita pengen membahas tentang kajinan. Iya. Iya, betul. Iya. Kita membahas apa, Bapak? Mau. Jadi kita bakal ngebahas apa first impression kalian ke kajinan itu, kayak galak kah? Iya. Oh iya. Oke. First impression berarti Iya. ya. Ayo Ola jawab lah. Aku, ya tadi itu sih, karena kajinan punya bombastic side eye. Jadi kayak aku takut sih awalnya, terus kayak dia jutek gitu kan. Tapi ternyata mirip kita nih lah. Ternyata 11-15 lah. 11 jauh dong, jauh. Ya, 11-25 lah ya. Jauh. Ternyata kajinan se-friendly itu dan sekocak itu. Bahkan dia tuh kadang suka menemukan jokes yang kayak dia doang nih yang punya gitu. Iya, betul. Betul. Gimana waktu di fresh speech emang lu gak takut sama dia? Soalnya banyak yang lebih menakutkan. Bukan, maksudnya gini kan, aku kan masih junior kan, jadi kita harus patuh kepada kakak senior. Betul. Bukan takut tapi patuh ya. Ya patuh. Kalau aku Respect bang. Iya, Bang, ayo. udah bang. Kalau misalnya aku first impression ketemu kajinan, dia tuh tipe orang yang careless. Jadi dia gak pedulian orangnya, misalnya apapun yang terjadi dia tuh gak peduli, dia kayak enjoy being herself aja gitu kan. Tapi setelah deket sama kajinan, aku melihat sisi kajinan sebenarnya dia tuh nggak se-careless itu, dia tuh sebenarnya perhatian banget, dan dia tuh mau nangis sumpah, gak bisa Dan tadi tuh gak Asia bisa pas ngomong. diar yang kayak sedih banget. Iya, pas diaranya dia udah berkaca-kaca matanya. Lu juga. Cermin lagi nangis. Sama. Iya. Sama Iya, aja. sama aja, gitu, Cel. Jess. Apa? Ya udah. Iya. Terus gimana? Ci. Ya udah terus gimana? Iya, masa first impressionnya dia tuh terlihatnya careless, kayak nggak pedulian sama kita, terus nggak peduli apa yang terjadi. Betul. Dia tuh sebenarnya kajinan tuh 11-12 sama Kak Gita nggak sih? Iya banget. Sama Ci Jesslyn. Bertiga kalau didiemin ya udah diem-diem aja. Diem-diem aja. Dia tinggalin di ruangan yang sama, diem Coba ya, taruhan siapa yang duluan ngomong. Kita main taruhan gitu ya. Coba. Bukan siapa yang ngegolin ini, siapa yang Gue pengen ngegol. Ci Jesslyn, gue pengen Ci Kayak Jesslyn. prinsip hidup kita tuh sama gitu. Apa? Apapun yang terjadi, terjadilah. Kalau tetap apa-apain ya juga udahlah. ya udahlah aja gitu. Di Jason waktu itu gimana, kan sekamar gak sih sama kajinan? Iya. Gimana tuh? Ngobrol gua. Ngobrol. Social butterfly. Oke deh, siap. Yang duluan ngomong siapa? tidur gitu ya? Yang duluan ngomong. Gua doang sih yang ngomong. Tinggal tidur sama dia. Ya udah nggak apa-apa. Capek mungkin ya. Usaha emang mengkhianati Jesslyn. Capek dia capek. Hacika apa? Oke, gue ya. Kalau misalnya aku sih first impressionnya, karena kan kajinan tim T ya, jarang banget ketemu kajinan ya. Mungkin pas baru-baru
jadi satu kesatuan ya. Itu Kak Jinan tuh sinis banget, buset, biasa aja dong matanya. Ya gimana ya? Lu ya biasa aja. Ya kan namanya junior kayak segen gitu. Ternyata Kak Jinan asik banget. Yeah. Ternyata secil itu. Secil itu. Jokesnya diulang lagi. Jokesnya diulang lagi. Udah ya. Gitu ya. Iya, Ci. Oh, boleh deh Flora. Penutup ya Flora. Penutup ya. Yuk. Campur bridging ya Flora. Semangat Flora. Kok tiba-tiba kayak Ya nangis dah. Kok suaraku beda tone sendiri deh. Sedih kan lu? Ya apa ya, Kak Jinan menurut aku Oh gitu. kaulah lu diem gak kaulah. ya gitu. Kita panggil teman-teman ya. Kita panggil teman-teman. Teman. Oke guys, kalian masih mau pada lihat Kak Jinan kan abis ini kan? Oke, sekarang selamat menikmati lagu berikutnya. Selamat menikmati. Yeay. Hai guys, jadi kita generasi 4 sekarang mau ngomongin Jinan. Benar kan ya? Benar. Ya, jadi kita generasi Jinan ya. Generasi 4 mau ngomongin Jinan. Iya. Mau ngomongin perkembangan Jinan dari awal masuk JKT sampai sekarang kan? Iya, maksudnya pengalaman kita. Iya, pengalaman waktu kita. sama Jinan. Iya. Betul. Udah dari Siapa meme. dulu? Coba dari aku ya. Jiko gua hajar. Enggak ya guys. Enggak ada waktu Jiko. Mari kita ngomongin Kan tadi Jinan. lu udah siapin yang nasi bakar itu. Jiko nasi bakar. Enggak ya guys. Jangan lupa beli nasi bakar. Oke, skip. Nah, jadi Jinan itu dari awal kalau aku lihat dia tuh lempeng-lempeng aja orangnya. Pokoknya sampai sekarang dia lempeng aja. Cuman kalau misalnya dia perform pokoknya selalu ngasih yang terbaik gitu. Yang aku tahu ya. Nah, emang bener. Parah lupa. Emang bener. Oke, lanjut. Gue deg-degan lah, sumpah. Iya udah lama nih nggak perform. Ya kalau Jinan mah dari awal sampai sekarang kayak sama aja sih menurut aku. Kayak ya udah dia akan melakukan apa yang dia lakukan gitu. Iya. Jadi nggak santai aja udah kayak Nan, lu serius? Ya udah nggak sih kayak gitu. Ya udah gitu maksudnya dia nggak bakalan takut juga sama apapun gitu. Wih. Oke. Kiti. Apa ya? Sama aja sih, sama-sama cuek. Dari dulu kan dia cuek banget ya. Iya. Sampai sekarang juga betul. cuek. Cuman ya emang kalau misalnya mereka dia lagi show tuh emang selalu memberikan yang terbaik sama kayak kata Meme sih. Tuh. Enggak ada yang punya pengalaman sama Jinan. Banyak sih. Lu apa emang pengalaman lu? Coba lu deh pengalaman lu coba. Pengalaman lu banyak banget. Gue banyak banget. Jadi kan Enggak, jadi dulu aku pernah satu setlist sih, bentar. Ini satu unit song sama Jinan waktu di Pajama Drive. Unit songnya Kagami. Dia waktu itu jadi center, dia keren banget sih. Waktu itu kan aku satu setlist sama dia, terus dia tuh jadi jenderal, cocok banget gitu, gagah banget kan. Makanya galak banget ya. Galak banget kan, sangar Sampai gitu. sekarang galak. Sampai sekarang. Awet sih. Iya, lu sampai kelepek-kelepek sama dia. Iya, enggak, itu karena mengagumi aja gitu. Bagus. Coba kalau Via. Oh, kalau aku sih pengalamannya di tim K3 sih. Terakhir kan sebelum aku graduate aku di tim K3 bareng. Jinan itu adalah teman ansos aku. Jadi kayak aku sama Jinan biasanya kayak cuman berdua di pojokan, terus kayak dipanggil iya kayak cuman gitu-gitu doang sih pengalamannya. Gak ada yang Kalau dia otak ikan, emang gak ingat. sumpah. Devi aja deh, Devi kayaknya Devi paling bener deh. Devi. Ya, kalau aku dari awal audisi aku bareng sih nomornya sama Kak Jinan, absennya sama. Terus pertama kali first impressionnya sih kayaknya, ih ini orang jago banget sih bahasa Inggris, soalnya dia nyanyi pakai bahasa Inggris. Terus apa? Berarti bareng aku nggak sih Jinan tuh? Enggak, kamu terlupakan. Soalnya lu nyanyi gak pakai bahasa Inggris. Gue nyanyi river tutup kuping tuh juri. Kurang apa? Parah
santuy banget gak sih? Ya kan? Iya. Jadi ada masalah apapun santuy gitu. Santuy. Iya. Gitu. Iya. Apa ya? Ya udah. Kalau di backstage juga Jinan suka banget bikin lagu sama Lisa nggak sih? Iya, sama gue, sama dia Iya, juga. sama lu juga. Lagu apa ya? Gue bingung deh. Lagu apaan? Enggak, jadi tuh kita kayak punya anthem sendiri gitu. Iya. Benar. Lirik-lirik lagunya Suka JKT kita diganti-ganti. ubah-ubah. Iya. Apa tuh nadanya? Lupa juga, ini masih belum ya. Lanjut lagi. Ayo terus apa ya? Kayak seru banget sih Jinan orangnya ya. Oh, sama aku bangga banget Jinan tuh jadi kapten. Oh iya, bangga banget. Gila. Wakil Masih ingat kan kapten. omongan aku yang di YouTube kan? Apa tuh? Jinan sih bakalan cocok nih jadi kapten. Tahun depannya jadi wakap. Mau jadi kapten keluar dia. Aduh. Padahal JKT itu udah mempersiapkan tuh. Aduh, Gen 4. Ngomong apa lagi ya? Oh, kita pernah juga ngomongin kira-kira member siapa nih yang dari generasi 4 yang keluar Paling duluan. terakhir. Yang paling terakhir. Iya. Nah, kita nggak pernah kepikiran Jinan karena Jinan tuh kayak nggak kelihatan niat gitu ya. Ya terus Mukanya gak meyakinkan ya. terus Jinan nunjuk ke siapa? Lu pasti sih. Iya. Lu yang terakhir gitu. Meme nih terakhir, meme. Iya, mikirnya Iya. gua. Iya. Cok. Oh, apa-apa. Takdir berkata lain ya. Gak apa, nasi bakar. Nasi bakar. Belum ya? Belum, aduh. Terus selain seru banget, Jinan orangnya gimana ya? Keren sih. Tapi di antara kita yang paling sering dimarahin Kak Jinan siapa sih? Meme ya? Meme. Itu bukan dimarahin doang. Gua di diem gitu. Ya, karena semua orang capek sama lu sih. Enggak dong, kan aku pintar sekarang. Tapi udah nggak di JKT. Pinternya. Jadi telat ya. Oke, Ya, lanjut. apa bagus lah, yang penting pinter. Terus Jinan apa lagi, guys? Ini tandanya agak beda gak sih? Iya, beda baru ya? Apa ganti nggak sih? Masih biru kan, Kak? Bercanda ya? Masih biru kan? Masih biru. Oke. Apa lagi ya? Bahasa banget. Cindy kan lu udah berapa tahun sama Jinan? Iya, Iya, udah. Kan banyak banget tuh lu berdua. Lu Banyak kan banget. bestie. Saking banyaknya sampai lupa gue. Oh, Jinan tuh kalau latihan Ya, dia kebetulan. orangnya paling pinter. Iya, kalau apa-apa tuh pokoknya kalau aku sama Jinan tuh apa-apa selalu bareng kayak sendal, Iya. kayak gak pernah nggak pernah pisah deh gitu. Iya. Meskipun satu tim kayak kalau misalkan kita main ya udah bareng tetap Iya. gitu. Iya, iya doang lo. Jinan itu Terus tuh Jinan tuh orangnya selain keren, seru dan Cantik. cantik. Terus apa ya? Kayak kita temen tapi nggak kenal apa-apa ya. Kalau lagi kayak gini lupa. Iya. Pokoknya Jinan tuh kalau jadi temen dia kalau Perhatian sih, perhatian betul. banget. Kalau kita cerita dia tuh pasti dengerin. Iya, Nah, dengerin. Terus dia juga asik gitu gak sih Iya nanggepinnya? benar Iya. banget. Terus dia suka Barbie gak sih? Enggak ya? Salah. Suka ya? Dia suka Barbie. Gue sama Jinan kalau jalan-jalan ngeliatinnya Barbie soalnya. Tuh kan dia kan princess ngomongnya gimana ya? Siapa? Oh iya, Kayaknya Princess beda sama Barbie deh, Me. Oh beda ya? Beda. Oh bukan satu kesatuan. Oh princess sama Barbie beda ya udah. Enggak, tapi dia suka Barbie juga. Gua Suka belain. princess gak? Suka. Oh berarti sama. Iya. Ya udah samain Iya. aja. Apa lagi ya? Oke, karena yang punya hajat udah kelar, udah ready, jadi mari. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hai. Halo. Oke, tadi kita sudah mendengar cerita-cerita dari teman-temannya segenerasi 4. Seru banget di backstage tadi, benar-benar kita serasa kayak reuni. Terus apa ya, kita bangga banget sih bisa mengantarkan Jinan di hari ini, di hari kelulusannya dia bersama teman-temannya juga. Pasti kalian seneng gak sih ketemu generasi 4 juga? Seneng. Tadi kagetnya berasa banget sampai belakang.
Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil Jinan. Silakan masuk. Oh my god. Oh my god. Your Majesty. Oke, silakan yang membawakan bunga silakan masuk. Flower girl. Maci. Widih. Wow. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, sekarang kita mau foto bareng dulu ya. Let's go. Let's go. Foto. Jinan resolved. Let's go. Oke. Ayo diangkat Oke. berikutnya. Yuk. Oke. 1, 2, 3. Jinan resolved. Sekali lagi. Resolved. Resolve, guys. Dan Resolve. resolve, guys. Resolve. 1, 2, 3. Jinan resolved. Video. 1, 2, 3. Jinan resolved. Yeay. Thank you so much. Oh yeah. Oke. Sekarang akan ada beberapa teman kita yang akan membacakan surat untuk Jinan. Yang pertama kali boleh silakan maju. Siapa ya? Siapa tuh? Yeay. Aku. Oh my god. Sonichi bacain surat. Oh iya kah? Ya, yang buat kakak-kakak graduate. Yeay. My first time. First time. Ada deketan sama Kak Jinan boleh nggak? Boleh, boleh. Dear Kak Jinan. Aku hari ini mau serius ya guys. Oke, kakak selalu bilang setelah ini pun kita tetap bisa bertemu dan main di lain waktu. Iya benar, tapi sejujurnya aku sedih karena udah nggak ada lagi nanti sosok Kak Jinan yang selalu di sini buat semua member. Kak Jinan yang selalu buat semua ketawa dengan jokes recehnya dan gerak-geriknya yang unik next level banget. Yach. Aku bakalan kangen sih karena nanti udah nggak ada seorang senior yang suka jahilin juniornya ya. Sampai aku ngerasa, jadi gini ya rasanya punya kakak perempuan. Karena aku gak punya kakak perempuan. Dan jangan merasa kamu sendiri ya kak. Karena maupun suatu saat kita udah jarang ngobrol atau main, tapi pasti aku gak bisa lupain momen-momen yang sangat berharga yang berbekas di hatiku. Asik. And I've always noticed the little things you do for us though, especially what you do to me. Gitu-gitu kakak tuh perhatian banget, dan kalau aku ada apa-apa atau siapapun itu, kamu selalu mau mendengarkan dan meluangkan waktu yang berharga kamu itu buat dengerin atau ngertiin kita semua. Dan aku selalu look up banget ke Kak Jinan karena gak tau kenapa aku suka banget sama orang yang mandiri, yang mengerti limit dirinya sendiri, dan bisa membuat suasana selalu tidak canggung saat bicara atau diem-diem bareng. You know, jujur aku pengen jadi kayak Kak Jinan in some certain ways. I would be lying kalau aku gak sedih Kak Jinan graduate. Aku bakal kangen Kak Jinan, the most brutally honest. Mau gimana pun, aku udah lihat kakak lebih dari sosok senior buat aku. I love you Kak Jinan, tapi intinya aku tidak akan melupakan
kenangan yang sangat berharga kita di JKT48. Semoga di luar sana kita sering main ya. Jadi once again, happy graduation Kak Jinan. I love you the most. I love you most too. Keren deh, aku gak nangis katanya. Makasih ya. Makasih ya Kak Jinan. Iya. Makasih ya Cishani. Oke, selanjutnya masih ada lagi nih yang bacain surat buat Jinan. Siapa ya? Aku. Mungkin aku beda sama Marsha karena aku ceweknya. Bisa. Hai Kak Jinan. Hai. Izin bacain surat ya buat kakak. Iya. Kocak deh. Oke, serius. Kak Jinan. Aku emang bukan orang yang deket sama Kak Jinan dari awal masuk JKT. Aku juga bukan orang yang bisa dibilang nemenin perjalanan Kak Jinan selama di JKT48 ini. Tapi aku senang banget bisa deket sama Kak Jinan akhir-akhir ini. Kak Jinan adalah sosok wakab yang hebat banget. Karena kita semua junior-junior kakak benar-benar merasa disayang Kak Jinan banget. Kak Jinan udah kayak mama banget lah buat kita. Dan kita juga emang sesayang itu sama Kak Jinan. Kak Jinan bisa banget bikin kita cerita ke kakak dan ngobrol selayaknya teman segenerasi. Karena kakak emang bikin kita ngerasa sedekat itu sama kakak. Kakak bisa bikin kita seterbuka itu juga. Dan bahkan kakak jadi orang yang pertama dicari kalau lagi latihan karena benar-benar seneng banget kalau latihan bercanda-bercanda sama kakak. Kelucuan kakak dan kerendaman kakak pasti bikin kangen banget sih. Apalagi kan kita fresh joke every day. Yes, fresh joke. Kalau lagi kegiatan yang gak ada kajinannya kita suka bilang, kalau ada kajinan gini-gini pasti seru gitu ya kan. Kadang kita pap juga ke kajinan gitu. Sedikit sedih karena aku baru deket sama kakak setelah New Era. Karena emang pas masih ada tim kita kan emang jarang interaksi. Tapi kajinan bisa bikin aku merasa sedekat itu sama kakak dalam waktu yang singkat. Melihat kajinan yang sehebat ini, aku yakin kakak pasti bisa sukses di luar JKT48. Amin. Karena kajinan itu kuat banget. Aku sampai heran kenapa kakak kalau lagi ada masalah ataupun sedih, kakak masih bisa bercanda sama kita dan mempercayai suasana, bukan malah bikin suasana ikut sedih kayak kakak. Nanti tetap main ya kak kalau kakak udah di luar JKT. Walaupun kita tahu sih kita sibuk, tapi kita tetap bakal cari waktu buat main sama kakak. Kita semua sayang Kak Jinan banget. Happy graduation dan sukses terus ya Kak Jinan. Love you. Thank you, love you too. Makasih Cisani. Oke, next. Maju. Udah tahu. Hi, it's me again. It's me again. Shootnya dari mana? Oh situ, oke, nice. Hai Jina. Hai. Happy graduation. Waktu tuh emang kerasa cepet banget ya kalau misalkan kita udah tahu kita akan berpisah sama orang. Ngomong-ngomong, kita bisa dibilang deketnya itu kayak nggak dari awal. Betul ya? Betul. Intensnya tuh waktu kita terbentuknya Cool People. Iya. Betul. Itu Cool People awal-awal aja kita gak pernah ngobrol loh. Iya, tapi kita tuh deket karena aku memperhatikan Jinan, oh ternyata ini orang nggak lurus-lurus banget gitu. Maksudnya kayak maksudnya bercandanya. Dia tuh dari luar tuh misterius guys, tapi bercandanya suka di luar nalar nih, aku jelasin di sini. Sama kayak nemu aja gitu kata-kata yang bikin ketawa. Terus terima kasih ya Jinan buat semua dedikasinya selama 7 tahun ini. Buat semua cinta yang udah dikasih buat JKT48 dan yang pasti buat semua fans di luar sana. Jadi Les Pionir Gen 4 tuh keren banget sih. Jadi satu-satunya orang yang tersisa di generasi itu menurut aku itu adalah bentuk kalau misalkan itu emang orangnya kuat banget. Meskipun mungkin teman seperjuangannya udah ada di jalan yang berbeda,
Tapi Jinan tetap bertahan di sini dan tetap kasih yang terbaik dan tidak menyerah. Makasih juga udah jadi sosok teman dan kakak yang baik buat gue dan adik-adik di sini. Banyak banget ante-antenya kan ekornya. Jujur rasanya kurang banget kalau nggak ada Jinan. Bener apa yang kata Zid bilang, karena kalau kita latihan pasti kita tuh selalu nyari Jinan di pojok dimanapun. Itu tuh kayak zona nyaman. Jinan tuh nyaman banget buat kayak buat orang buat ngobrol, buat kayak apa ya, ngeluh. Jadi kayak thank you banget karena udah menjadi sosok yang nyaman dan selalu penuh dengan solusi. Thank you banget. Terus kita tuh ngobrolnya juga nyambung banget, terutama kalau udah ngobrolin tentang western. Yes girl. Terus yang pastinya gue akan mengenang terus momen-momen kita sekamar bareng, setempat duduk bareng di bis ataupun pesawat, dan semua obrolan seru kita. Makasih karena udah mau jadi teman gue yang sering ditinggal ini. Jadi suka bingung mau nempel ini siapa. Jadi terima kasih karena udah bersedia untuk aku templokin terus. Love you so much. Semoga kedepannya makin sukses ya Nan, makin bersinar, bisa mencapai apa yang lo rencanakan dan cita-citakan selama ini. You're so talented and we know you will be big. Jangan lupain kita ya, meskipun kita sibuk. Kita semua pokoknya bangga banget sama Jinan, bangga kan semuanya? Makasih banyak untuk semua memori indah yang udah lo tinggalkan di sini. Happy graduation, we love you. Love you too, thank you Pi. Yes my friend, aku takut ngerusak. Makasih Aji Shani. Oke, yang terakhir ada surat dari Jinan. Hello, this is my last letter in JKT48. Waktu dimana aku menulis surat ini, untuk pertunjukan terakhirku akhirnya telah tiba. Aku bukanlah orang yang pandai berkata-kata, jadi maaf jika mungkin suratku ini terkesan biasa saja. Tapi aku menuliskan ini sesuai dengan hatiku. Aku akan menceritakan beberapa cerita perjalananku di grup ini. Pada tahun 2015, aku, Jinan Safa Safira yang masih menjadi siswa SMA, memiliki mimpi untuk menjadi idol. Aku suka sekali melihat idol-idol di TV, di internet, di majalah, maupun di poster. Setiap aku melihatnya, aku semakin ingin sekali mewujudkan mimpiku itu. Aku pun diberi jalan ketika ada seorang teman mengajak aku untuk audisi JKT48 Generasi 4. Aku berpikir ini merupakan permulaan yang bagus. Aku pun ikut mendaftar dan singkat cerita aku telah diterima dan resmi menjadi member JKT48. Saat itu tujuanku memang untuk mewujudkan mimpiku menjadi seorang idol. Tapi selain itu justru aku sangat-sangat bersyukur dan juga sangat senang sekali yang aku dapatkan di sini sangatlah banyak, mulai dari sahabat, pengalaman, dan juga pelajaran hidup yang akan aku ingat dan gunakan untuk kedepannya. Perjalanan awal aku di JKT48 memang cukup keras, bahkan bisa dibilang kejam. Segala sesuatu yang aku ingin dapatkan dan yang ingin didapat harus melalui lewat kerja keras yang belum tentu juga bisa aku dapatkan setelah aku melalui kerja keras itu. Sampai pernah terbesit di pikiranku dahulu kala sekali ketika melihat JKT48 merilis single dan mengeluarkan music video yang baru. Aku sempat berpikir, ini dulu banget ya. Aku kayaknya tidak akan mungkin bisa masuk MV JKT48. Jika kalian sekarang menilai aku sebagai orang yang pesimis, ya mungkin memang seperti itu. Tapi aku memanglah orang yang selalu menjalani segala sesuatunya sesuai dengan kenyataan yang ada di depan mataku.
Tapi aku juga bukan orang yang tidak mempercayai keajaiban. Namun aku tidak pernah bergantung terhadap keajaiban itu karena kerja keras pun terkadang juga tidaklah cukup. Lalu aku sangatlah bersyukur di tahun ketigaku di sini di JKT48 ternyata keajaiban datang kepada aku. Ditambah usaha dan juga kerja keras, aku berhasil masuk ke single JKT48ku yang pertama kali, yaitu Uza. Momen yang gak akan pernah aku lupakan. Dari situ aku berpikir, ini justru adalah sebuah permulaan bagiku. Karena aku sudah pernah masuk ke single JKT48, aku tidak akan pernah mau lagi kalau aku tidak masuk di single-single selanjutnya. Aku tidak mau jika aku tidak terlibat di dalamnya. Dari situ aku selalu berusaha lebih dan lebih keras lagi agar aku bisa selalu dilihat banyak orang. Sampai tiba waktu dimana aku yang masih seorang yang memiliki perasaan sebagaimana normalnya manusia, pernah juga aku merasakan jenuh dan juga lelah. Aku pernah saat itu merasa tidak ingin melakukan aktivitas-aktivitas sebagai member JKT48. Tapi di saat itu aku justru berpikir keras. Aku tidak mau jika aku meninggalkan grup ini dengan tidak memiliki tujuan dan juga tidak mengetahui apa yang akan aku capai ke depannya. Di situ aku coba mencari-cari lagi. Apalagi hal-hal yang bisa aku kembangkan dalam diriku ini. Nah, di tengah-tengah aku mencari dan juga menjalaninya, keajaiban kembali datang kepadaku. Aku diberikan kepercayaan sebagai wakil kapten JKT48. Jika ditarik ke belakang, mungkin cerita perjalananku ini terlihat tidak mungkin untuk bisa dilalui oleh seorang manusia. Tapi ternyata semua itu sudah terjadi dan merupakan kisah perjalananku yang untukku sangatlah berharga. Di sini aku banyak sekali bertemu orang-orang. Nah, dari situlah aku juga belajar bahwa manusia itu berbeda-beda. Aku tidak bisa mengubah sifat dan sikap yang mereka lakukan terhadapku. Tetapi aku bisa mengontrol sifat dan juga sikap yang kuberikan kepada mereka. Di sini juga aku belajar bahwa dewasa bisa dilihat bukan dari usia saja. Aku juga belajar selain kerja keras diperlukannya juga kesabaran. Aku belajar bahwa yang bisa kita percaya dan kita andalkan adalah diri sendiri. Masih banyak lagi jika disebutkan semuanya, tapi intinya aku tidak pernah berhenti belajar karena aku bersyukur dengan semua yang telah aku lewati di sini, baik maupun buruk, adalah sebuah pengalaman hidup yang sangat berharga yang membuatku bisa menjalani hidup lebih baik lagi setiap harinya. Sekarang aku ingin berterima kasih kepada Tuhan yang selalu memberikan kemudahan di setiap aktivitasku. Terima kasih juga kepada mama papaku yang sudah mendukungku since day one. Dan juga mama yang selalu menguatkan aku di saat apapun itu. Terima kasih ya sudah selalu percaya kepada aku. Terima kasih juga untuk adik aku yang selalu mengerti keadaan aku. Dan kepada teman-temanku yang ada di luar JKT48, terima kasih telah membantuku dengan sangat banyak ya. Kemudian kepada teman-teman member JKT48, manusia-manusia yang sangat kuat yang aku kenal, mentally and physically. Aku sayang sekali dengan kalian semua. Jujur bisa dibilang kalian adalah bagian terberat ketika aku mengambil keputusan ini. Aku bangga sekali dengan kalian, bekerja keras dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kalian tuh keren banget. Untuk teman-teman generasi 4, terima kasih juga sudah meluangkan waktu kalian hari ini untuk ikut di graduation show aku. Cerita kita di JKT48 mungkin selesai di sini, tapi kenangan, perjuangan,
dan usaha kita di sini akan tetap terus ada dan merupakan bagian cerita perjalanan hidupku, kalian, dan juga grup ini. Lalu kepada semua staf JKT48 yang sekarang maupun yang dulu yang pernah membantuku selama aku berada di grup ini, terima kasih banyak ya. Kalian juga orang-orang yang hebat. Dan tidak lupa kepada kalian semua yang sudah mendukung aku di grup ini, yang dapat hadir hari ini di sini maupun yang tidak dapat hadir. Terima kasih sudah selalu menerima, mendukung, dan memberikan aku semangat setiap harinya. Semua yang kalian lakukan untukku di sini akan selalu kukenang. Semua proyek-proyek yang sudah kalian lakukan untukku, terima kasih banyak. Semua hadiah, semua surat, aku menerimanya dengan baik. Makasih banyak ya. Aku bersyukur banget bisa dapat bertemu dengan kalian. Aku lulus dari JKT48 bukanlah sebuah akhir. Justru ini merupakan perjalanan hidup aku yang harus kujalani. Kedepannya pun aku masih terus selalu belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang dapat memberikan energi positif untuk diri sendiri dan juga orang-orang di sekitarku. Setelah ini, aku berharap semuanya akan tetap terus bahagia ya. Janji. Oke. Apapun itu yang kalian lakukan. Aku juga ingin mengucapkan maaf jika selama aku di sini sekiranya masih kurang dan tidak cukup memberikan yang terbaik untuk kalian. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Maka dari itu, aku Jinan Safa Safira, member JKT48 generasi 4, wakil kapten JKT48 pamit ya. Thank you for everything. Sekarang, dengarkanlah lagu terakhir dari kami, Sakura no Kininaro. Mari menjadi pohon sakura. Oke. Baiklah, kalau gitu sekarang izinkanlah kami mengucapkan salam sekali lagi. Seno.